Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurmalia Fatma, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas 3E. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan determinan menggunakan metode reduksi baris. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mencari determinan menggunakan metode reduksi baris. Nah, untuk metode reduksi baris ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan kita penuhi saat perhitungan determinan. Yang pertama, jika ada pertukaran antara baris, maka kalikan dengan negatif 1. Nah, misalkan determinan A berarti sama dengan negatif determinan B. Yang kedua, jika ada faktor bersama dari baris, maka kalikan dengan faktor tersebut. Contohnya determinan A sama dengan K dikali determinan B. Dan yang ketiga, jika ada penjumlahan atau pengurangan dengan kelipatan baris, maka determinan A sama dengan determinan B. Nah, agar lebih jelas, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, misalkan di sini kita punya matriks A yang berordo 3 kali 3, yaitu ada 0, 3, 2, 1, negatif 6, 6, 5, 9, 1. Nah, yang ditanyakan itu determinan A. Kita akan mencari determinan A. Nah, kita akan menggunakannya dengan mengubahnya menjadi matriks bentuk segitiga atas. Nah, matriks bentuk segitiga atas itu yang seperti apa? Nah, akan kita jelaskan juga melalui contoh soal kali ini. Untuk langkah yang pertama, kita akan jadi sasaran kita itu kita akan menolkan bagian sini, ini dan ini akan kita nolkan agar menjadi matriks segitiga atas. Nah, untuk itu, untuk mempermudah, yang pertama kita akan menukarkan dulu baris 1 dengan baris kedua. Agar kan ini baris pertamanya 0. Nah, agar si baris 0 ini tuh ada di baris kedua. Karena yang akan kita nolkan itu yang di sini. Oke, kita tukar dulu. Baris 1 kita tukar dengan baris 2. Sehingga ini berarti 3, negatif 6, 9, ini 0, 1, 5, di sini 2, 6, 1. Nah, setelah itu, sesuai dengan syarat yang tadi, jika ada pertukaran antar baris, maka dikalikan dengan negatif 1. Di sini kita kali negatif 1. Nah, setelah itu, langkah yang kedua, sasaran kita itu akan menolkan yang ini nih, angka 2 ini akan kita nolkan. Tapi sebelum itu, untuk memudahkan, kita akan membagi dulu 3 ini agar menjadi 1. Berarti untuk B1 dibagi 3. Sehingga menghasilkan 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, lalu 2, 6, 1. Nah, ini kan akan lebih memudahkan kita. Nah, sesuai dengan syarat yang kedua, jika ada faktor bersama dari baris, maka kalikan dengan faktor tersebut. Nah, kan tadi kita menggunakan angka 3, berarti di sini kita juga kalikan dengan 3. Nah, selanjutnya kita kan tadi targetnya untuk menolkan angka 2 ini. Sehingga untuk menjadikan 2 ini 0, kita harus mencari berapa yang bisa 2 dikurangi berapa
dengan patokan baris pertama itu, sehingga 2 ini bisa menjadi 0. Nah, berarti kita bisa gunakan B3 dikurangi 2 dikali B1. Kenapa demikian? Coba kita lihat dulu. Misalkan baris ketiga berarti 2 ini, 2 dikurangi 2 dikali 1 kan 2. Jadi 2 dikurangi 2 itu 0. Nah, seperti itu kita mencari cara agar si 2 ini tuh bisa menjadi 0. Seperti itu. Sehingga 2 dikurangi 2 dikali baris pertama yang ini akan menghasilkan 0. Lalu yang ini 6 dikurangi 2 dikali negatif 2, itu hasilnya 10. Lalu 1 dikurangi 2 dikali 3, 6. Berarti 1 dikurangi 6, itu negatif 5. Nah, lalu bagaimana dengan baris pertama dan baris kedua? Nah, itu untuk baris pertama dan baris kedua itu tetap. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Oke. Nah, setelah itu, nah ini kan sudah menjadi 0 ya. Satu lagi yang harus kita nolkan itu yang ini. K10 ini harus kita nolkan. Sehingga bisa kita gunakan B3 dikurangi 10 B2. Kenapa demikian? Karena jika kita lihat baris ketiga, misalkan ini yang 10 ini, 10 dikurangi 10 kali 1, yang ini 10 kali 1, itu negatif 10, jadi 10 dikurangi 10 itu 0. Nah, berarti itu bisa menjadikan 10 itu menjadi 0. Nah, tinggal kita operasikan aja. Untuk yang pertama yang ini, 0. 0 dikurangi 10 kali 0, sudah pasti ini 0, karena sudah 0 juga. Nah, 10 dikurangi 10 dikali 1. Itu berarti 10 dikurangi 10, 0. Lalu yang ini, negatif 5. Jadi negatif 5 dikurangi 10 kali 5, 50. Jadi negatif 5 dikurangi 50, itu negatif 55. Nah, untuk baris pertama dan keduanya itu tetap. Sini 0, sini 1, sini 5. Nah, dari sini bisa kita lihat sudah membentuk matriks segitiga atas. Nah, yang ini matriks bentuk segitiga atas, karena yang bawahnya itu sudah 0. Nah, dari sini memudahkan kita untuk mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinan A, nah tinggal kita kalikan diagonal yang ini, yang tengah-tengah, tinggal kita kalikan. Nah, sebelum itu, karena tadi kita mengalihkan yang ini dengan negatif 1 dan ini dengan 3, nah kita masukkan dulu. Berarti ada negatif 1 dikali 3, nah baru kita masukkan yang ini, dikali 1 dikali 1 dikali negatif 55. Sehingga hasilnya itu negatif 1 dikali 3 dikali 1 dikali 1 dikali negatif 55, itu menghasilkan 165. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.